Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Yang luar biasa, amin. Karena Tuhan menyediakan pekerjaan bagi setiap kita, amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, pagi hari ini masih dengan tema yang sama untuk 1 bulan ini adalah tema yang luar biasa. Ya. Kuasa dalam Kristus. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih membicarakan tentang kuasa dalam Kristus, itu membuat saya sangat bersyukur dan ketika merenungkannya ada hal-hal yang Tuhan taruhkan Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, ini adalah ayat yang mungkin sangat familiar dengan kita ya Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih ada 2 pribadi ya. Yang pertama dikatakan pencuri yaitu iblis datang, kita baca Bapak Ibu Saudara kasih, hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Amin. Mungkin ini udah biasa Bapak Ibu Saudara kasih, tapi buat saya ini sangat-sangat mencoba untuk merenungkan, mencoba untuk baca. Sangat-sangat memberkati. Bapak Ibu di sini dikatakan pencuri itu datang hanya tidak ada yang lain tujuannya. Hanya bagian ini dikatakan mencuri. Mencuri apa? Semua apa saja. Mencuri kesehatan. Mencuri damai sejahtera. Mencuri sukacita. Mencuri uang kita. Mencuri segala hal di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita sedang mungkin kehilangan, saya berharap dengan ketika kita memahami ini menolong kita untuk tidak pernah berpikir bahwa itu dari Tuhan. Kenapa banyak orang percaya masih suka sebentar ketika mengalami kesulitan, dia bilang Tuhan mengizinkan ini. Tuhan yang membuat ini terjadi. Seolah-olah tanpa disadari bahwa Tuhan itu juga adalah pembuat, pengambil dan menghancurkan hidupnya. Tapi bagian ini dikatakan itu pekerjaan iblis. Jadi saya berharap gak ada lagi orang percaya yang selalu mengatakan, oh saya kehilangan ini, saya sakit. Ya memang Tuhan izinkan sakit ini supaya saya lebih rajin lagi, supaya. Tidak Bapak Ibu. Jelas ayat ini mengatakan itu adalah pekerjaan iblis. Dia datang untuk mencuri apa saja di dalam hidup kita. Dan yang paling sering dia curi adalah damai sejahtera dan sukacita kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara kasih, membunuh. Membunuh apa? Mungkin gak membunuh kita langsung Bapak Ibu Saudara kasih. Membunuh keinginan kita untuk beribadah. Membunuh keinginan kita untuk hal-hal yang rohani. Membunuh keinginan kita untuk hal-hal yang baik. Ada banyak orang saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, apalagi efek dari pandemi. Orang gak mau datang ke gereja. Saya lebih baik di rumah saja. Saya bisa baca firman Tuhan. Dan gak ada keinginan untuk datang ke gereja. Gak ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani. Itu adalah pekerjaan iblis. Dia membunuh keinginan kita. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau saat ini kalau ngomongin tentang firman Tuhan, aduh kayaknya malas gitu. Tapi ngomongin yang gak baik, ngomongin yang tidak berguna, orang begitu bergairah. Orang begitu bersemangat. Pencuri datang untuk membunuh keinginan-keinginan rohani. Dan itu pasti ada deretannya Bapak Ibu Saudara kasih. Keinginan kita untuk hal yang rohani dan akan terus menerus. Sampai pada akhirnya dikatakan dan membinasakan. Membawa orang lama kelamaan sampai saya Bapak Ibu Saudara kasih hari-hari ini mungkin Bapak Ibu dengar atau baca gitu ya di berita gitu. Suami membunuh istri. Anak membunuh orang tua membunuh anak. Sampai sekeji itu dilakukan oleh iblis. Dimulai dari apa? Hanya mencuri,
semua hal yang baik, hal-hal yang rohani dari hidup kita untuk menikmati Tuhan, itu dicuri oleh iblis dan pada akhirnya dia sanggup membinasakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih, selanjutnya Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Yang mati dikasih kehidupan, yang sakit dipulihkan, yang tidak punya apa-apa diberikan oleh Tuhan supaya mempunyai, dimulai dari bahkan mati secara rohani. Yesus sudah lakukan itu bagi kita. Dia menghidupkan kita. Amin. Dia menghidupkan kita. Semua kita Bapak Ibu Saudara kasih, kalau di Roma dikatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, jatuh. Tapi Tuhan Yesus, dia memberikan kehidupan bagi kita. Dan bukan hidup yang biasa, bukan hidup sekedar hidup, tapi dalam bagian ini dikatakan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ada orang yang suka bilang, jangan sampai jadi teologi kemakmuran. Saya tidak sedang berbicara itu Bapak Ibu Saudara kasih, tapi ini Alkitabiah yang mengatakan Dia memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ini mencakup Bapak Ibu Saudara kasih semuanya. Bukan hanya sekedar hanya hidup tapi bengek, sakit-sakitan dan gak punya apa-apa. Itu bukan hidup yang disediakan Yesus bagi kita. Sampai kita bisa memahami dan setuju dengan itu, maka itu akan terjadi di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara kasih. Itu sebabnya betapa penting kita tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Jangan sebentar bilang ini dari Tuhan. Bagaimana mungkin Alkitab bilang dari sumber mata air yang sama ada dua air, ada asin dan ada yang tawar. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi sering kita berpikir bahwa Tuhan itu kayak gitu. Sebentar dia baik, sebentar dia kasih penyakit, sebentar dia izinkan kita macam-macam. Itu adalah pemahaman yang salah Bapak Ibu Saudara kasih. Sampai kita memahami bahwa hanya ada dua. Yesus untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara kasih mungkin kita mengalami kelemahan, mungkin kita mengalami bangkrut atau macam-macam. Tapi firman ini mengatakan kalau Yesus datang dalam hidup kita, Dia membawa kehidupan bagi kita. Itu pasti Tuhan pulihkan, amin. Itu pasti Tuhan kerjakan. Itu yang Tuhan bilang. Sampai kita memahami dulu Bapak Ibu Saudara kasih bagian ini. Ayat yang sangat biasa. Yang sudah sering kita baca dan dikatakan. Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan kelimpahan dalam segala area hidup kita. Amin. Sakit, sembuh, kuat, umur panjang. Amin. Melimpah. Amin. Melimpah Bapak Ibu Saudara kasih. Tujuannya apa Bapak Ibu? Berulang-ulang disampaikan dari sini. Melimpah supaya kita bisa menjadi saluran berkatnya. Kalau pas-pasan Bapak Ibu Saudara kasih bagaimana kita memberkati yang lain. Dan Tuhan mau memberkati kita dengan limpahnya. Supaya kita bisa menjadi saluran berkatnya. Amin. Amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia hebat. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Dia hebat buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara kasih. Kita boleh lihat kembali. Ini sudah disampaikan tapi saya ingin mengingatkan kembali. Kuasa yang ada di dalam Kristus juga ada di dalam orang percaya. Yaitu orang yang ada di dalam ciptaan baru. Diciptakan di dalam Kristus, lahir baru, amin. Bapak Ibu Saudara kasih, saya sangat bersyukur setiap kali kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus ketika di dalam pelayanan. Saya juga sangat diberkati bahkan di kelas agama Pak Samuel berulang-ulang bilang ya, tapi itu memberkati saya. Lihat Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika ada orang-orang yang kekurangan makanan, pesta yang akan diadakan tiba-tiba dan gak ada makanan, habis makanan. Gak ada perlu khawatir, Yesus buat itu terjadi sampai berkelimpahan, amin. Ketika ada pesta kekurangan anggur di Kana, ketika ada Yesus di sana dan Yesus membuat air menjadi anggur, amin. Yesus itu luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Dan kuasa itu Bapak Ibu, kuasa yang membangkitkan orang mati, benar. Saya juga sangat kagum, adalah Lazarus yang 4 hari Bapak Ibu Saudara kasih. Dan sudah bau, dihidupkan kembali. Amin. Ada yang lumpuh, ada yang sakit apapun. Tidak ada satu orang yang sakit ketika datang kepada Yesus tidak disembuhkan. Semuanya disembuhkan. Semuanya disembuhkan. Bapak Ibu Saudara kasih, kuasa yang sama itu ada di dalam kita. Ada di dalam kita.
Di dalam Kejadian Bapak Ibu Saudara kasih bahwa dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu serupa, segambar dengan Allah. Kemuliaannya bukan wajah, tapi kemuliaan yang ada di dalam Kristus, yang ada di dalam Allah, itu ada di dalam ciptaan yang pertama. Walaupun pada akhirnya manusia memberikan kuasa kepada iblis dalam Kejadian 3. Ketika dia mendengarkan iblis untuk melakukan apa yang tidak Tuhan suruh. Tapi pada akhirnya Allah kembali mau mengambil itu, kuasa itu, otoritas itu dari iblis dengan cara apa? Berinkarnasi menjadi Yesus, menjadi manusia. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara kasih, Yesus merebut kembali kuasa itu dengan mati sampai ke dalam neraka. Yesus masuk dan mengambil, bangkit kembali dan mengambil kuasa itu. Kuasa kebangkitan yang sama juga ada di dalam diri setiap kita. Betapa dahsyat Bapak Ibu Saudara kasih, setiap kali mungkin ini belum menjadi fokus kita gitu. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih ini menolong kita untuk bisa menyadari apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita itu luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Kuasa yang ada dalam Kristus juga dalam kita orang percaya. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu Saudara kasih. Setelah dia melakukan, dia mati di kayu salib dan dia bangkit. Dan sebelum dia naik ke surga dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Gak ada yang tidak dikasih Bapak Ibu Saudara kasih. Mungkin ini kalau kita pernah lihat orang melakukan sesuatu, wow hebat banget. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu jauh lebih hebat. Karena dikatakan bahwa semua kuasa di sorga dan di bumi sudah ada di dalam Yesus. Dan dia katakan, dan ketahuilah aku menyertai engkau. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Kuasa itu, kuasa yang dahsyat itu dan hebat itu ada di dalam kita. Dan kita gak pernah sendiri. Saya gak tahu Bapak Ibu Saudara kasih mungkin masalah apa, kesulitan apa. Iya itu pasti Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi pernahkah kita mengingat bahwa dia ada di dalam kita? Dan kalau dia ada di dalam kita, pernahkah dia gagal untuk menolong kita? Kebanyakan yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara kasih, kita selalu lupa dia ada di dalam kita. Kita menjalani hidup ini sendiri, kita bekerja sendiri, kita melakukan segala sesuatu kita sendiri. Tapi kita lupa ada Yesus, ada rohnya yang menyertai setiap kita. Amin. Amin. Ketika kita sakit, kalau rohnya menyertai kita, kita boleh bilang bahwa oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Kesembuhan yang dikerjakan oleh Yesus itu sudah terjadi. Ketika mengalami kelemahan, ketika mengalami kesulitan apa saja, Yesus beserta dengan kita. Saya selalu membayangkan Bapak Ibu Saudara kasih, kuasa yang luar biasa itu ada di dalam kita, ada di dalam saya. Butuh waktu Bapak Ibu untuk berdiam dan untuk mencoba merisap pikiran kita, mengingat aku gak sendiri. Saya tidak menghadapi ini sendiri. Kesulitan ini boleh ada, tapi ada Yesus di dalam saya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, hari-hari ini banyak orang yang stres, banyak orang putus asa karena melihat kesulitan yang luar biasa di dalam hidupnya karena dia merasa dia sendiri. Tapi saya ingin bilang Bapak Ibu Saudara kasih, kita gak pernah sendiri. Amin. Yesus menyertai kita. Amin. Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apalagi Bapak Ibu, kunci kerajaan surga aja Tuhan kasih buat kita. Dan selanjutnya dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya pernah melayani seorang yang belum percaya Yesus, yang sebelumnya agama seberang. Dan ketika saya menjelaskan tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus, dia kagum. Tapi ada banyak orang Kristen gak pernah kagum lagi dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan berpikir mungkin saya nggak tahu. Tapi saya melihat itu ketika dia merespon itu saya senang sekali dan saya bangga gitu ketika dia bilang, wow luar biasa. Jadi kita nggak pernah sendiri, ada roh yang menyertai kita. Karena agama sebelumnya tidak mengajarkan itu.
Dan dia kagum Bapak Ibu Saudara kasih. Dan saya mulai mengerti, kita mungkin terlalu biasa sampai kita lupa esensinya. Penyertaan Yesus itu Bapak Ibu Saudara kasih di dalam hidup kita. Kalau Yusuf di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-9, 39 ayat yang kedua dikatakan, Roh Allah menyertai Yusuf dan membuat apapun yang dilakukannya berhasil. Amin. Amin. Roh yang sama Bapak Ibu Saudara kasih menyertai kita dan membuat kita berhasil. Mungkin ini jadi pertanyaan dan perenungan buat kita, mengapa masih banyak orang percaya belum mengalami kemenangan dalam hidupnya? Padahal semua udah dikasih. Ada Roh Allah di dalam kita, ada kuasa yang menyertai kita, ada Yesus yang menyertai kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih, seorang perwira di Kapernaum dan dipuji oleh Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin bisa dibaca dulu, kita buka dulu di Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kembali ke slide. Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin kita seringkali kurang paham tentang kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Yesus itu. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih, seorang perwira yang boleh dibilang bukan bangsa Israel, datang kepada Yesus karena apa? Hambanya sakit, lumpuh. Dan dia katakan, Tuhan, hambaku sakit. Lalu Yesus bilang, oke, aku akan datang. Tapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara kasih, perwira ini bilang, gak perlu Tuhan. Katakan sepatah kata saja bahwa hambaku ini sakit. Yang sakit pasti sembuh. Dari sini kita bisa memahami Bapak Ibu Saudara kasih, orang yang memahami arti kuasa dan otoritas itu juga bisa lebih mudah untuk memahami cara kerja iman. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Seorang perwira ini tahu bahwa prajurit di bawahnya walaupun dia bukan atasan yang paling tinggi, tapi dia punya bawahan. Ketika dia memerintahkan sesuatu, bawahannya itu pasti lakukan. Kenapa? Dia punya otoritas. Dia punya bawahan dan bawahan itu pasti lakukan. Dan juga perwira tahu apapun yang dikatakan pasti terlaksana. Enggak ada bawahan bilang, aduh bos, komandan, gak bisa saya lakukan. Enggak ada Bapak Ibu Saudara kasih. Dia katakan A itu harus terlaksana. Gimana caranya? Sampai bahkan dengan negatif ya bisa dilakukan. Itu makna dari mengerti otoritas. Tidak ada keraguan namun dia memiliki keyakinan yang teguh. Dan Yesus memuji perwira ini. Yesus bilang apa Bapak Ibu? Setelah Yesus mendengarkan hal itu heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kita punya kuasa, amin. Punya otoritas, amin. Sama seperti Yesus ketika membangkitkan Lazarus, kuasa yang sama di dalam kita. Amin. Namun Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita sakit apa yang kita katakan? Ketika kita kekurangan apa yang kita katakan? Padahal ada kuasa, ada hamba yang akan melakukan apapun yang kita perintahkan. Karena Tuhan memberikan kuasa bagi kita, amin. Jadi harusnya Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita ketemu dengan sakit kita akan bilang bahwa oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Amin. Aku terima kesembuhan itu. Mata kita belum melihat, tapi firman Tuhan lebih tinggi daripada fakta. Fakta mungkin belum langsung sembuh, tapi kebenaran harusnya mendapat tempat yang lebih tinggi daripada fakta. Amin. Amin. Ketika kita kekurangan Bapak Ibu Saudara kasih, harusnya apa yang kita katakan? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Amin. Ketika kita kesulitan Bapak Ibu, ada kesulitan penderitaan, apa yang kita katakan Bapak Ibu Saudara kasih?
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Sampai itu terjadi, amin. Karena itu pasti terjadi, dia gak bisa nolak kita, amin. Sama seperti Tuhan ini Bapak Ibu Saudara kasih, seperti perwira ini ketika dia bilang pergi, bawahannya harus pergi. Penyakit itu bawahan kita, amin. Kekurangan itu bawahan kita, itu hamba kita, amin. Kita adalah Tuhan, kita penguasa, amin. Karena roh Allah ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara kasih, itu otoritas. Dan kita bisa terus perkatakan itu. 2 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara kasih, saya ngerasa karena saya lagi kondisi fisik lemah, saya nggak tahu, tapi saya biasanya kelemahannya di situ. Kalau udah sakit itu pikirannya kadang kemana-mana, ngerasa nggak guna gitu ya, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu membebani saya dan sampai kadang kehilangan sukacita, kurang bergairah. Sampai Tuhan bilang sama saya, apa yang sedang kamu lakukan Teti, kata Tuhan. Kamu tahu kuasa apa yang ada di dalammu? Ganti setiap hal di dalam pikiranmu dan pakai firman Tuhan untuk menggantikannya. Sampai itu mengerjakan kekuatan sukacita di dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau hari-hari ini kita ada kondisi seperti itu pasti ada. Tapi mari Bapak Ibu Saudara kasih, pakai kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Yesus bagi kita, amin. Sampai dia mengerjakan itu bagi kita. Sampai dia mengerjakannya. Karena dia gak bisa nolak kita. Sama seperti bawahan perwira itu gak bisa nolak komandannya. Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin ini yang belum kita lakukan. Belum menggunakan senjata firman Tuhan dalam peperangan. Ini peperangan walaupun sebenarnya peperangan sudah dimenangkan oleh Yesus. Tapi iblis gak pernah berhenti untuk datang dan mengecoh kita dengan tipuannya. Karena dia penipu. Dia gak punya kuasa, tapi dia menipu. 2 Korintus 10 ayat yang keempat, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Saya bisa bayangin Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita mau berperang dan kita gak punya senjata apa-apa, itu namanya bunuh diri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan juga memberikan senjata bagi kita, yaitu firman Tuhan. Amin. Ada firman Bapak Ibu Saudara kasih yang bisa kita ambil. Dan itu adalah senjata. Kita gak butuh bazoga untuk berperang. Tapi firman Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Amin. Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, dalam peperangan ini Bapak Ibu Saudara kasih, kalau mungkin ada orang suka bilang, ayo kita doa keliling, ayo kita doa peperangan. Bapak Ibu Saudara kasih, dalam peperangan ini yang kita butuhkan adalah lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Itu lebih dahsyat, itu lebih hebat Bapak Ibu Saudara kasih. Merenungkan firman Tuhan sepanjang waktu, itu adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk melawan iblis. Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara kasih. Dan kita punya itu, amin. Kita punya firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Apa yang sedang memperhamba kita saat ini? Ambil firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara kasih, dia sanggup membebaskan kita, memerdekakan kita, melepaskan setiap belenggu apa saja. Apa saja. Apa saja. Kebenaran itu sanggup. Kalau kita rasa kok saya gak bisa ngapa-ngapain ya. Kenapa kok pikiran saya selalu begini ya. Ambil firman Tuhan. Itu adalah senjata yang sanggup memerdekakan setiap kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, saya percaya enggak akan banyak lagi orang-orang percaya di dalam perbudakan apapun. Karena kebenaran sanggup memerdekakan setiap kita. Semudah itu Bapak Ibu Saudara kasih, segampang itu. Pada waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ketika rekening kita mencobai kita dan mengatakan gak ada uang, apa yang kita katakan Bapak Ibu Saudara kasih?
Seperti itu Bapak Ibu, seperti itu. Tapi seringkali yang ketika kita berhadapan diri kita ngomong ke kita, keadaan ngomong ke kita, orang lain ngomong ke kita. Apa yang katakan? Iya memang benar, kenapa ya kok aku sial terus? Iya ya kenapa kok aku buka usaha selalu gagal terus? Harusnya katakan firman Tuhan. Amin. Ketika diri kita bahkan ngomong, pernah nggak Bapak Ibu? Saya pernah. Iya kenapa saya kok kayak gini ya? Emang sih saya memang susah untuk bagian ini. Itu diri saya ngomong ke sama saya Bapak Ibu Saudara kasih. Dan yang harusnya kita lakukan adalah ada tertulis. So mari lebih banyak baca firman Tuhan, amin. Karena kalau kita nggak pernah baca, kita mau ngomong apa Bapak Ibu? Amin ya. Itu untuk kita, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Sukacita, supaya kita bersukacita, amin. Amin, karena penyediaan Tuhan ada untuk apapun, apa saja. Kalau mungkin yang sudah lulus, iya kamu boleh lulus. Kamu tahu nggak ada begitu banyak orang susah cari pekerjaan. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Apa yang kita katakan? Iya ada banyak firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku, amin. Allah menyediakan pekerjaan yang baik bagiku. Itu firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10, amin. Ada banyak yang kita perkatakan itu, amin. Katakan firman Tuhan. Untuk apapun yang berbicara, baik diri kita, situasi dan orang lain, amin. Sesimpel itu Bapak Ibu Saudara kasih. Karena hari lepas hari, waktu demi waktu, iblis itu gak pernah diam. Dan dia bilang, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, dia mengambil bahkan Yesus ketika dicobai Bapak Ibu Saudara kasih. Dan Yesus menjawab dengan firman Tuhan, dia bilang apa? Iblis pergi dan menunggu waktu yang tepat untuk datang lagi. So apa maksudnya Bapak Ibu Saudara kasih? Kita butuh firman Tuhan setiap saat dan waktu. Amin. Amin. Itu yang kita butuhkan. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya sedang mempraktekkan ini untuk beberapa hari ini ketika ada banyak dalam pikiran saya mau menaklukkan pikiran saya kepada Kristus. Saya tidak mau memikirkan itu. Aku tahu ada Yesus penyedia bagi saya. Ini sangat menolong Bapak Ibu Saudara kasih. Itu sebabnya di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Amin. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Prinsip dunia ini harusnya Bapak Ibu Saudara kasih. Bukan lagi menjadi prinsip kita. Cara mereka menjalani hidup tidak lagi harusnya menjadi cara kita. Walaupun hampir semua manusia di muka bumi ini melakukan hal yang sama. Tapi sebagai orang percaya, kita berbeda dengan mereka. Tapi kita mau meluruskan. Kalau kemarin kami ketika pemuridan dengan Bapak, pembahasan itu adalah memperbaharui pikiran. Memperbaharui pikiran itu Bapak Ibu Saudara kasih adalah pikiran kita ini bisa kemana-mana. Tapi kita bisa memilih kebenaran firman Tuhan untuk kita pikirkan. Itu sebabnya Filipi 4 ayat yang ke-8 mengatakan, pikirkanlah segala yang baik, segala yang mulia. Itu kita bisa milih. Betul gak Bapak Ibu Saudara kasih? Betul, kita bisa memilih itu. Jadi apa yang kita bisa pikirkan itu kita bisa pilih. Pikirkanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sampai itu membaharui pikiran kita, mengubah kita hari lepas hari, waktu demi waktu. Yakobus 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Amin. Jangan kita yang lari. Seringkali kita malah tunduk kepada iblis dan kita mulai bertentangan dengan firman Tuhan tanpa kita sadari. Yang benar Bapak Ibu Saudara kasih adalah tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Saya kadang bingung nih, anak-anak mahasiswa suka sekali nonton film horor, tapi setelah itu takut. Saya bingung sekali saya. Suka sekali nonton film horor, yang kali keluar langsung nonton gitu ya. Kalau saya nggak suka. Saya nggak suka sekali, banyak masih ada lah film yang lain lah gitu ya. Ngapain gitu. Lalu setelah itu ketakutan, itu kebodohan itu. Beneran loh gitu, saya nggak ngerti gitu cara berpikir kita saat ini anak-anak mahasiswa nih pada umumnya ya. Suka sekali tapi takut.
Dan memang nggak perlu lah ya, karena di sini dikatakan tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari. Amin ya Bapak Ibu. Jadi harusnya sih nggak ada yang menakutkan tempat ini, ada hantunya, ada ininya. Dulu saya punya ada mahasiswa, tiap kali kemana-mana dia tahu roh apa yang ada di situ. Lalu saya bilang sama dia, aneh, kenapa? Saya nggak tahu ya kata saya, tapi jadi anak-anak yang kalau jalan dengan dia jadi takut. Kata kakak itu ada penghuninya ini, kata kakak itu di sini. Tadi kamu ke kiri karena dia ada di kanan. Lalu saya panggil dia. Saya bilang, yang saya tahu memang Tuhan memberikan roh untuk membedakan roh, tapi itu ada gunanya. Tapi kalau kamu setiap kali kamu berjalan dengan anak-anak, jangan sebelah kiri lewat sini karena di sana ada itu. Saya bilang saya bingung karena kalau kita berhubungan dengan roh Tuhan, ya roh Tuhan dong yang ada di dalam kita, betul nggak Bapak Ibu Saudara kasih? Dan kalau semua roh jahat kamu kenal, saya bingung. Roh apa gitu ya? Karena jelas di sini mengatakan bahwa ketika kita tunduk kepada Allah, iblis itu akan jauh, betul nggak Bapak Ibu Saudara kasih? Sama Bapak Ibu Saudara kasih ketika Yesus mau masuk ke Gerasa, masih jauh-jauh itu setan udah bilang, Yesus sudah mau datang boleh nggak? Dia minta izin supaya dia dimasukin ke babi. Segitu gemetarnya iblis sama Yesus. Tapi kok anak-anak muda sekarang malah gemetar sama iblis, saya bingung. Kebalik dong. Yang benar itu adalah tunduklah kepada Allah dan lawan iblis. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih kedua bagian ini untuk kita lakukan. Satu lagi sebagai penutup, slide-nya hilang ya. Oke. Orang percaya yang memahami kuasa dan otoritasnya akan mengalami kemenangan dan menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu, Filipi 2 ayat 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Amin. Segala kuasa bertekuk lutut, segala kuasa tunduk kepada nama Yesus. Semua ada namanya. Pak Samuel sudah sampaikan itu. Semua ada namanya. Kesulitan ada namanya. Penyakit ada namanya. Dia harus tunduk. Dan dia harus tunduk kepada kuasa nama Yesus. Amin. Amin. Kalau itu Bapak Ibu Saudara kasih, kita lakukan di dalam hidup kita. Saya sangat percaya firman Tuhan bilang, di mana nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kalau di keluarga kita nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan menarik keluarga kita datang kepada Tuhan. Kalau di pertemanan kita meninggikan nama Tuhan, maka Tuhan akan menarik orang-orang datang ke komunitas kita. Amin. Dalam segala hal di dalam hidup kita, Tuhan akan lakukan. Karena tujuan Tuhan, supaya lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya. Kita bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan menaikkan pujian bahwa Yesus adalah penyelamat kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Negara kekuatan
Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami mendengar kebenaran itu. Kami katakan kami sepakat, kami percaya kepada perkataan-Mu. Kami orang yang telah diberikan kuasa. Segala kuasa di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tunduk di dalam nama Yesus. Hari ini kami perkatakan apapun pergumulan kami, apapun kesulitan kami, apapun yang ada di hadapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kemenangan, dan nama-Mu akan ditinggikan oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua orang yang sudah terima kemenangan, katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat banyak berkat. Berkat berikut tadi sudah kita terima. Terima kasih Bu Teti untuk kebenaran, saudara diberkati ya. Hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian lagi, ada dua sebenarnya kesaksian lagi. Pertama adalah dari Om Hendrik, ini adalah hamba Tuhan yang tinggal di Jakarta. Putranya kuliah di THB, kemarin baru lulus. Pak Hendrik dan Ibu sekeluarga datang dan beliau ini sangat jadi berkat bagi keluarga besar kami. Jadi ibu mertua saya yang tadi diceritakan ya, Meda cerita di PIK ya, PIK tinggal di mana? Di Pluit ya. Jadi mari kita sambut Pak Hendrik untuk menyampaikan kesaksiannya. Mungkin di bawah aja, nggak apa-apa. Ini luar biasa hamba Tuhan yang sangat setia melayani Tuhan dalam setiap keadaan. Mari kita sambut dan berikan tepuk tangan. Di bawah aja nggak apa-apa ya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum saya bersaksi, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Pak Tarigan bersama Ibu yang memberi kesempatan pada saya, kepada rektor muda, doktor muda, Pak, saya panggil Pak aja ya, walaupun dia jauh adik dari saya, Pak Semi Tarigan bersama Ibu Cynthia dan semua pengurus yang ada di tempat ini memberi saya ruang untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya bertanya dulu berapa menit Pak? Ya, waduh, kalau 5 menit nggak tuntas apa kesaksian. Tapi karena 5 menit saya mesti gunakan 5 menit atau sampai dispensasi 10 menit ya. Oke. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat saya sekarang ini duduk di kursi roda? Sebenarnya ini bukan habitat saya, bukan tipe saya duduk di kursi roda begini. Tapi memang keadaan sudah begitu ya, saya terima saja. Jadi tahun 2016 saya divonis dokter bahwa saya mengidap penyakit ya, kanker multiple myeloma, yaitu kanker tulang sumsum. Dan dokter mengatakan bahwa umur saya itu hanya 2 tahun saja dengan penyakit kanker tulang sumsum ini. Dia kasih contoh, kanker tulang sumsum itu angkat buang sampah saja, tangan bisa copot. Jadi dia bilang umur saya cuma 2 tahun, itu 2016. Berarti kalau hanya 2 tahun umur saya, 2018 saya sudah nggak ada. Dan tentu tidak hadir di sini, 2018. Tetapi banyak pergumulan kami alami dalam hal ini. Selain tentu biaya, saya kan penginjil, mau dapat biaya dari mana? Sementara pengobatan itu kami lakukan di Penang, Malaysia. Tetapi melihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan sediakan semuanya. Setiap berangkat, tiap bulan, selama 7 bulan berturut-turut itu, karena tidak boleh putus, saya harus di kemo di Penang. Tuhan selalu menyediakannya.
kata orang Batak, adanya saja pertolongan Tuhan itu. Iya, selalu datang pertolongan Tuhan. Kadang-kadang tinggal 2 hari, 3 hari mau berangkat, ringgitnya belum ada. Tetapi pas mau berangkat itu, Tuhan adakan semuanya. Jadi ada saja Tuhan pakai untuk memberkati kami. Jadi selama 7 bulan itu full, itu bukan sedikit uangnya. Itu sekitar 50-60 juta setiap bulan. Tetapi Tuhan itu hebat luar biasa. Puji Tuhan itu khotbah tadi itu. Ya bisa berikan tepuk tangan, aplaus kepada Tuhan. Sampai di periksa terakhir, dokter bilang ini progres. Jadi Bapak tidak setiap bulan, 6 bulan sekali datang. Tapi obat tetap saya minum. Tetap minum obatnya. Ya saya singkatkan saja. Sampai sekarang ini saya masih minum obat. Setiap 6 bulan. Baru nanti kembali lagi ke Penang. Tetapi saya mau putuskan bahwa sesudah obat ini saya nggak mau lagi ke Penang. Udah. Matilah. Sudah 71 umur kita. Mau ngapain lagi ya Pak ya? Iya, jadi sekarang saya tinggal pasrah. Saya udah pesan-pesan sama anak-anak. Pokoknya udah siap. Saya udah gak takut mati. Karena saya sudah tahu alamat saya tepat. Yaitu ke surga. Pastikan itu. Ya saya pastikan itu. Ke surga. Sudah waktunya membenahi diri saya. Nah. Udah kanker saya. Bulu mata saya. Mata saya itu hampir buta. Glukoma. Karena mata saya itu kena terserang diabetes. Saya udah gak bisa baca lagi. Pakai HP, iPad aja sudah kabur semuanya. Tapi semuanya bisa ditangani. Sampai saya bisa melihat lagi. Ini saya potong-potong saja ya. Sosialnya mempersingkat waktu. Jadi mata saya bagus. Kanker saya sudah bagus. Ya saya harap sudah hilang. Karena saya tidak susah dengan masalah kanker itu. Nah, menjadi masalah datang lagi. Udah kita lupakan kanker, tiba-tiba saya usus buntu. Usus buntu saya pecah. Dan itu udah hancur, udah bawa kemana-mana. 2019. Terima kasih Pak Tarigan, sempat mendoakan saya. Waktu di rumah sakit Siloam, Semanggi. Ya, saya nggak ketemu karena saya di ruang operasi. Beliau datang dan mendoakan saya. Puji Tuhan. Dan dokter bilang, ini Pak, kok bisa? Bapak bisa hidup. Orang sudah pecah begini, udah bau kemana-mana, enggak tahu pecahnya kapan, udah bau, kok Bapak bisa hidup? Bingung dokternya. Saya lihat dokternya itu kecil sekali. Aduh ini dokter beneran atau bukan nih? Iya saya ragu. Karena setahu saya dokter itu udah ubanan, pakai baju putih. Ini cuma pakai baju biasa. Gendong ransel. Saya lihat dari kaki ke atas. Ah ini bukan dokter ini. Masa dokter begini? Saya tanya, saya mau operasi saya siapa? Oh saya. Tanpa bingung lagi saya. Jadi saya bilang anak-anak coba browsing di internet. Ini dokter Haris ini, benar gak dia ini? Ternyata dia itu dipakai di UI juga. Apa? Di Cipto. Waduh dokter hebat rupanya dia. Pas dipilih-pilih, ya oke. Kita percayakan sajalah. Terutama kepada Tuhan. Sudah. Saya dioperasi dan dokter mengatakan kami bingung. Kok Bapak bisa hidup? Sebelumnya Bapak sudah gak ada ini. Pengalaman saya mau operasi orang. Kalau sudah pecah begini, Bapak sudah benanah begini. Gak ada yang hidup. Semua mati. Oh mungkin imun Bapak kuat. Jadi saya bilang bukan imun Pak Dokter Haris. Iman saya yang kuat. Ya, karena iman kan beda-beda tipis. Iya. Dia katakan iya. Soalnya Bapak pendeta. Iya memang iman saya itu. Ya, jadi ya mustahil bagi manusia. Bagi Tuhan tidak mustahil. Kalau dia izinkan saya hidup. Ya saya hidup. Seperti firman Tuhan tadi. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat berapa tadi itu? Ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup. Dan hidup kelimpahan. Iya. Jadi saya setelah keluar
Setelah pulih di operasi usus buntu, tiba-tiba datang masalah yang ketiga. Yaitu apa? Saya kena COVID. Aduh, itu masih corona. Saya singkat saja. Inilah yang paling berat bagi saya sampai hari ini. Jadi saya sekarang ini kena long COVID. Sampai ke paru-paru saya. Nah, waktu saya ke Malaysia, dokter Malaysia bilang, dia lihat hasil CT scan, dia bilang, Pak, kok Bapak bisa hidup ini? Di sini tak ada yang hidup. Semua mati, dibilang sini. Yang model begini di paru-paru, semua mati di sini, Pak. Kok Bapak bisa hidup? Saya bilang, pikir-pikir lagi saya, wah, ya berarti imun saya kuat barangkali. Seperti dokter Jakarta bilang, waktu usus buntu. Bapak kerja apa? Saya pendeta. Pantas. Bapak bisa hidup. Karena Bapak didoain banyak umat, dia bilang begitu. Dia rupanya orang Katolik dia. Dokter apa? Dokter paru-paru. Ya sudah, saya minta obat saja. Tak ada obat. Tak ada obat. Loh, dokter kok bilang tak ada obat? Harusnya ada obatnya dong. Untuk ini tidak ada obatnya. Terus saya gimana? Solusinya apa? Ya, Bapak kan doa saja, dia bilang. Gak ada obatnya. Namanya Bapak pendeta kan. Ya sudah. Saya pikir-pikir, ya sudahlah. Obatnya Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada obat dari dokter. Tapi dokter dia segala dokter punya obat. Namanya Tuhan Yesus. Bisa beri tepuk tangan? Itu. Jadi sekarang saya tetap menunggu. Saya selalu berdoa dengan keluarga. Bersyukur saya anak-anak mendukung saya. Istri apalagi. Yang setiap hari mendampingi saya. Saya bersyukur pada Tuhan. Bahwa Tuhan pelihara. Jadi saya tidak pernah menyerah. Dengan keadaan ini. Biar di kursi roda. Saya tetap pergi pelayanan. Mendoakan orang. Pergi busuk orang. Pergi pelayan di kantor-kantor. Ada satu keluarga Katolik. Tetap kami layani. Saya pikir mati di pelayanan itu jauh lebih baik daripada mati di tempat nongkrong yang tidak karuan-karuannya, sia-sia. Mati dalam pelayanan itu jauh lebih indah dan lebih baik karena Tuhan itu memperhatikan saya. Dan semua sarana dan prasarana di rumah itu semuanya diadakan oleh Tuhan. Bayangkan ini saudara saya dikasih orang. Ini satu sepeda motor nih. Iya, harganya 14 sampai 15 juta. Biar Bapak happy, orang India yang kasih. Biar Bapak happy, pakai kursi roda. Dia beliin saya. Ini, mana dia? Nah ini. Ini dikirim bulan lalu. Karena saya mau ke Malaysia untuk kontrol. Ternyata saya tidak berangkat. Tapi saya dibeli ini. Ini murah ini. 69 juta. Dikasih orang 69 juta. Karena saya pendeta di korting 10 juta. Jadi 59 juta. Bayangkan saudara. Tuhan itu sangat memperhatikan kami. Sangat memperhatikan saya. Saya potong sedikit. Waktu saya bulan ketiga saya ke Penang. Pak Semi waktu itu pernah kirim juga berkat buat saya 20 juta untuk membantu perjalanan saya ke Penang waktu itu. Terima kasih Pak. Ini terima kasih live gitu ya. Jadi bukan melalui WA. Sekarang kita ketemu. Terima kasih buat bantuannya. Nah ini dikasih sama saya. Jadi saya kemana-mana sekarang enak. Pergi ditarik. Saya ada bantuan pakai oksigen. Pokoknya nafas dari Tuhan. Saya percaya ini juga. Tuhan sediakan buat ini. Membantu saya. Haleluya, sudah 10 lebih menit ini. Tapi sudahlah. Pokoknya kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memelihara sampai pada akhir zaman. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita terima saja. 3 yang kata yang penting bagi saya selama menghadapi ini. Yang pertama adalah jalani saja. Yang kedua, nikmati saja. Dan yang ketiga, syukuri saja apa yang ada. Coba ulangi.
Yang kedua, yang ketiga, syukuri saja. Amin. Udah, jalani apa yang terjadi, ya dah, jadi jalani saja. Apa yang kita rasakan, nikmati saja. Tuhan yang tahu semuanya. Syukuri. Karena di balik ucapan syukur itu, sangat besar kuasanya. Amin. Jadi, enggak usah kecewa sama Tuhan. Saya kalau mau alasan kecewa, banyak sekali. Yang di Alkitab itu yang membuat saya bisa kecewa, tidak tergenapi. Tapi saya nikmati saja. Ya, baca Mazmur 91 itu, saya lihat, waduh, ini nggak kena sama saya ini. Hari ini kok bisa begini? Tetapi nikmati saja, karena firman Tuhan itu nggak pernah salah. Amin. Firman Tuhan tidak pernah salah. Pokoknya pandang kepada Yesus, pandang kepada Yesus. Jangan lihat masalah. Sepanjang kita melihat kepada masalah, masalah semakin besar. Tapi kalau kita pandang kepada Yesus yang memegang segala masalah kita, maka masalah kita semakin kecil. Amin. Karena Yesus lebih besar dari segala penyakit. Yesus lebih besar dari segala masalah kita. Dia memberi hidup dan hidup kelimpahan. Terima kasih buat kesaksian tadi. Jadi, sampai di sini masih banyak hal kesaksian saya, tapi waktu membuat kita harus berpisah. Haleluya. Terima kasih Om Hendrik. Bapak Ibu, kita berdoa sebentar buat Pak Hendrik ya. Pak Tarigan boleh maju sama-sama. Mari Bapak Ibu yang sakit juga saya undang berdiri ya. Kita mau berdoa, kita percaya kuasa Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengar kesaksian. Bahwa firman-Mu bukan sekedar perkataan biasa. Kami melihat ada banyak orang putus asa. Tapi hari ini kami melihat kebangkitan. Karena ada roh Allah di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyaksikan bagaimana roh-Mu memberikan semangat, memberikan terus pikiran yang sehat kepada Om Hendrik dan kami semua yang sakit. Kami tahu umur kami ada dalam tangan Tuhan. Bukan masalah panjang atau pendek, tapi bahwa hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Hidup kami boleh diisi oleh mujizat Tuhan. Hidup kami boleh diisi oleh kemenangan demi kemenangan. Hari ini aku berdoa untuk Om Hendrik, hamba-Mu ini sudah melayani Tuhan. Hamba-Mu ini menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah melupakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami alami kemenangan. Om Hendrik disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Oleh kuasa Yesus membawa kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan itu tercurah hari ini. Kami terima. Dan Bapak Ibu juga yang sakit hari ini terimalah kesembuhan. Terimalah dengan iman. Pegang bagian tubuhmu yang sakit. Kami percaya Tuhan hari ini kami mendengar firman-Mu dan kami percaya pada kuasa-Mu. Hari ini kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan. Kami terima kesembuhan. Kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Semangat Om Hendrik. Luar biasa. Terima kasih kesaksiannya. Baik, saudara-saudara, ini hari spesial, jadi kita selesainya jam 1 nanti. Hari spesial ya, kita akan, tadi sudah diberkati oleh firman kebenaran Tuhan, kita sudah lihat buktinya, Om Hendrik gak nyerah ya, apalagi saudara yang hari ini masih cuma masalah putus cinta itu gak ada artinya itu. Cuma gak ada uang kos ya, itu masih biasa, betul? Jadi hari ini bersyukur saudara masih baik-baik saja. Nah hari ini kita mau dengar kesaksian dari mahasiswa yang baru lulus. Mau pujian atau ada kesaksian? Kita berikan kesempatan untuk anak-anak mahasiswa yang akan segera meninggalkan kampus ini. Tapi sebelum mereka say goodbye, mereka mau kasih kesaksian juga. Yuk kita berikan tepuk tangan. Shalom semuanya. Shalom. Di sini saya mau mewakili teman-teman yang baru saja kemarin kita merayakan wisuda. Mungkin teman-teman yang kemarin wisuda boleh angkat tangannya. Yang habis wisuda boleh angkat tangannya dan kita maju ke depan yuk sama-sama teman-teman ke depan. Saya undang semua teman-teman yang habis wisuda kemarin. Maju ke depan. Oke, di sini mungkin saya mau mewakilkan teman-teman yang ada di sini. Kita semua bersyukur banget bisa diproses di THB. Tahun 2019 kita masuk ke sini, kita tahu kita akan diproses di sini dan ternyata kemarinlah ending prosesnya. Dan setelah itu mungkin mulai entah bulan depan atau minggu depan kita akan memasuki proses yang baru. Kita akan memasuki tempat kerja kita akan merasakan lingkungan yang baru.
Kita yakin semua di sini proses yang udah di THB itu merupakan berkat dari Tuhan. Kita udah di proses ini tuh sedemikian rupa, kita dibentuk, kita dididik, dan akhirnya puji Tuhan kemarin kita lulus. Semua karena berkat Tuhan. Saya sendiri mungkin pernah ngerasa kayak apa ya? Mungkin ada titik-titik saya kayak hopeless, tapi percaya kalau Tuhan tuh nggak ngasih senjata kalau kita mau perang gitu. Jadi selama perkuliahan saya sendiri sangat merasa bersyukur kalau bisa mengenal Bapak Ibu di sini. Mungkin kita angkatan corona, kita kenalnya mungkin cuma sekitar 1-2 tahun aja. Setelah itu kemarin kita nggak sempat ketemu, tapi semoga teman-teman di sini yang mungkin sedang ada yang melayani juga bisa memberkati Bapak Ibu semua. Dan di sini saya mau membawakan satu pujian yang selalu menguatkan saya, yang mengatakan bahwa saya ini punya Tuhan yang besar. Jadi setiap masalah saya selalu ingat lagu ini, jadi menguatkan hati saya ketika saya lagi takut dan gentar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, sekali lagi ku terima. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih. Haleluya. Baik, kita akan berdoa buat kalian juga. Jadi tetap stay di sini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan mengutus juga para mahasiswa yang sekarang bukan mahasiswa lagi ya, lulusan. Marilah kita angkat tangan kita, bersepakat, kita berdoa. Bapak yang baik, hari ini kami sungguh bersuka cita karena Engkau ada menyertai setiap langkah hidup kami. Sejak kami muda, kami sekolah, kami lulus, kami berkeluarga, bahkan sampai kami tua, Engkau ada di setiap hari-hari kami. Dan hari ini kalau anak-anak ini telah, para mahasiswa angkatan 2018-19 yang telah lulus, kemarin telah wisuda, akan meninggalkan kampus ini. Kami tahu mereka tidak berjalan sendiri. Kami tahu ada Tuhan Yesus menyertai mereka. Ada berkat Tuhan di atas kepala mereka. Hai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, terimalah berkat Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Pintu-pintu akan dibukakan. Bahkan setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Engkau akan melihat kasih setia Tuhan yang besar. Bahkan di dalam setiap tantangan, dalam setiap kelemahan, kuasa-Nya akan dinyatakan sempurna bagimu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami utus anak ini menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Mereka alami kemenangan dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dan sebentar kami juga semua akan kembali. Saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dan kuasa Tuhan Yesus, serta sukacita damai sejahtera dan hikmat Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yang terima katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.